Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembahasan soal biologi kelas 10, materi Plante, ciri umum dan struktur kingdom Plante. Nah, di video pembahasan berikut ini akan ada 3 soal yang membahas tentang ciri umum dan struktur dari kingdom Plante. Berikut adalah soal nomor 1. Soal ini berbunyi, perhatikan struktur tumbuhan berikut. Pernyataan tentang X dan Y pada tabel merujuk pada organ berupa. Baik, jadi di sini ada rujukan karakter ataupun bagian dari apa yang ada di gambar di sebelah ini. Ada batang, akar, rizom, daun, dan akar dan rizom juga. Ya. Jadi yang harus kita pilih adalah yang mana sih sebenarnya yang menunjukkan organ yang paling betul seperti itu. Nah, kita tahu kalau Plante itu sendiri terdiri dari beberapa divisi atau kelompok di bawah dari kingdom Plante itu sendiri. Ya. Jadi ada kelompok dari mulai tumbuhan yang masih primitif seperti Bryophyta atau lumut gitu ya. Dilanjutkan dengan Pteridophyta atau tumbuhan paku dan yang terakhir adalah Spermatophyta. Nah, yang harus kita ingat dalam mengingat ataupun membedakan kembali ciri umum dari masing-masing organisme ini adalah apa ciri yang paling mencolok dari Bryophyta, apa ciri yang paling mencolok dari Pteridophyta, dan bagaimana sih gambarnya gitu ya. Dan juga apa ciri yang paling mencolok dari Spermatophyta. Kita bisa bilang kalau misalkan ciri yang mencolok dari Spermatophyta adalah keberadaan dari bunganya dan bentuk daunnya yang beragam seperti itu. Untuk Pteridophyta atau tumbuhan paku, kita bisa bilang kalau misalkan karakter yang paling mencolok dari Pteridophyta ataupun paku adalah karakternya adanya organ yang serupa tumbuhan namun belum sejati seperti rizom atau akar namun belum sejati, seperti daun, seperti batang, dan juga ada yang namanya sorus. Selain itu di Pteridophyta juga kita bisa lihat ada spora-spora yang bentuknya seperti titik-titik di belakang permukaan daun dari daun yang fertil. Oke. Selanjutnya ada Bryophyta. Bryophyta di sini memiliki ciri yang khusus. Selain dia merupakan tumbuhan Atracheophyta atau dia tidak memiliki pembuluh, lumut juga memiliki struktur tubuh berupa talus. Talus itu seperti daun ya. Kalau misalkan di Pteridophyta itu dia sudah bentuknya sudah seperti daun kita lihat, tapi kalau di Bryophyta disebutnya talus atau daun yang semu, daun yang belum sejati, dan juga ada yang namanya rhizoid kalau di lumut. Dan ukuran lumut juga kita tahu lebih kecil. Nah, kita ingat-ingat lagi kalau misalkan organismenya seperti ini, jadi dalam mengenali organisme kita harus juga mengetahui organismenya itu tuh pernah kita lihat ini apa ya, ini apa, ini apa. Jadi ketika dilihat Bryophyta, bentuknya seperti ini. Pteridophyta dia punya struktur yang kira-kira seperti ini. Dan untuk tumbuhan yang nomor 1 ini, itu termasuk ke dalam kelompok Pteridophyta. Seperti paku-paku yang kita temui di jalan pada umumnya ya, atau tumbuhan kelompok paku. Nah, tumbuhan paku ini meskipun dia adalah tumbuhan rendah, tapi dia sudah memiliki organ yang sangat kompleks ya, sudah seperti tumbuhan pada umumnya. Kita lihat ada apa aja sih struktur tubuh dari Pteridophyta ini gitu ya. Nah, kita langsung mengacu ke gambar. Di sana ada gambar W. Gambar W itu kalau kita lihat dia merujuk ke organ daun ya. Tapi lebih spesifiknya mungkin dia merujuknya pada keberadaan sporanya gitu. Seperti yang kita ketahui, daun pada paku ada 2 macam, daun fertil dan daun steril. Daun fertil adalah daun yang di belakang terdapat spora, sedangkan daun steril adalah daun yang tidak terdapat spora. Kita lanjut dengan kita lihat gambar bagian yang X di sini. X itu kalau kita lihat dia mengacu pada organ seperti batang ya. Jadi di sini kita tulis saja umpamanya adalah batang. Dan untuk organ yang Y itu di situ kalau kita lihat itu seperti perakaran utama gitu ya, perakaran utama. Dan kalau kita lihat lagi di bagian Z, itu seperti ada cabang dari akarnya, atau mungkin bisa kita sebut dengan akar cabang. Nah, ini secara gamblang yang kita tahu saja dari gambar seperti itu. Sekarang kita lihat pilihan pada tabel. Di tabel dibilang, kita lihat ada X dan Y.
X itu apa ya? Kita lihat lagi. X itu adalah seperti batang. Kita lihat manakah jawabannya yang mengacu pada struktur batang? Ada A dan ada B. Selanjutnya kita singkirkan dulu ya opsi yang tidak Selanjutnya kita singkirkan dulu ya opsi yang tidak masuk dalam kategori. Dan kita lanjutkan dengan opsi A dan B. Kita lanjut ke bagian Y. Bagian Y di sini adalah perakaran utama. Di mana tadi telah dijelaskan bahwasanya perakaran utama yang serupa pada akar tumbuhan itu adalah rizom. Nah, di sini tidak ada istilah akar cabang, maka yang tepat adalah rizom. Jadi jawaban untuk soal nomor 1 adalah B. Kita lanjut pada pembahasan soal nomor kedua. Soal nomor kedua berbunyi, siswa Madrasah Alia 4 melakukan pengamatan lapang dan menemukan tumbuhan dengan ciri sebagai berikut. Memiliki batang berkayu, tidak menunjukkan atau tidak mendapatkan organ bunga, memiliki biji yang tidak memiliki bungkus bakal buah. Yang keempat, ditemukan struktur biji yang berbeda bentuk dalam satu individu. Berdasarkan informasi tersebut, hasil identifikasi dapat dikelompokkan sebagai tumbuhan A. Gramine, B. Monokotil, C. Dikotil, D. Gymnospermae, E. Angiospermae. Nah, untuk menjawab soal yang ini, berarti kita harus terlebih dahulu mengingat-ingat kembali karakter apa yang lantas bisa langsung membuat kita mengelompokkannya jadi, oh ini berarti kelompok ini, seperti itu. Nah, yang paling gampang yang sudah kita pelajari adalah bahwasanya tumbuhan itu terdiri dari tumbuhan berbiji terbuka ataupun yang disebut dengan gimnosperme. Ada juga tumbuhan dengan biji tertutup yang disebut dengan angiosperme. Nah, karakter biji ini adalah karakter yang gampang ya untuk diingat gitu. Jadi kalau misalkan bijinya dibungkus sama sesuatu, dia tertutup, berarti anios. Kalau misalkan dia terbuka, maka dia adalah gimnos. Nah, ini fit untuk atau cocok untuk istilah yang nomor 3. Jadi ini yang paling gampang nih, karakter biji yang paling gampang, yang paling mungkin kita bisa ingat gitu ya, dari kelompoknya Plantae. Kita lanjut lagi, dia bilang memiliki batang berkayu. Kalau memiliki batang berkayu, pastinya dia adalah tumbuhan tingkat tinggi, seperti itu ya. Nah, selain itu, mari kita cari lagi nih, apa bukti yang menunjukkan kalau misalkan dia adalah bagian dari tumbuhan dengan biji terbuka atau gimnosperme seperti itu ya. Nah, hal ini juga diperkuat dengan keterangan pada nomor 2 nih. Katanya tidak menunjukkan atau tidak mendapatkan organ bunga. Jadi tidak ada bunga ditemukan pada tumbuhan tersebut. Seperti yang kita ketahui, bahwasanya kalau gimnosperme itu dia berkembang biak atau memperbanyak diri dengan menggunakan strobilus. Strobilus itu seperti yang biasa kita temui pada tumbuhan misalkan pinus. Kalau misalkan teman-teman masih ingat, pinus itu seperti tumbuhan yang tinggi dan dia punya daun berbentuk seperti jarum-jarum daunnya. Strobilus ini ada yang jantan dan ada yang betina. Dan bentuknya juga berbeda-beda ya, jadi dia tidak menggunakan bunga. Nah, kalau kita lihat di sini di pernyataan nomor 4, dia juga bilang kalau misalkan karakternya itu salah satunya adalah ditemukannya struktur biji yang berbeda bentuk dalam satu individu. Jadi di satu individu itu dia nemuin biji yang strukturnya itu berbeda, jadi ada 2 gitu ya. Dan ini merujuk pada organ yang kita bahas sebelumnya tadi di karakter nomor 2, yaitu dia tidak punya bunga, tapi dia punya alat perkembangbiakan yang bernama strobilus. Dan yang terakhir, ada memiliki batang berkayu seperti yang kita ketahui, Pinus mercusii itu adalah pohon yang sangat tinggi dan dia memiliki batang yang berkayu, yang mana kayunya ini sering dipakai untuk industri-industri tertentu. Nah, jadi dari pernyataan-pernyataan dari karakter ini, kita bisa identifikasi dan menemukan setidaknya petunjuk bahwasanya kelompok tumbuhan ini adalah kelompok Gymnospermae, yang mana jawabannya adalah D. Kita lanjut ke soal nomor 3. Soal nomor 3 berbunyi, Kingdom Plantae terdiri dari kelompok tumbuhan kelompok Tracheophyta dan Atracheophyta.
Tumbuhan Tracheophyta di bawah ini yang tidak memiliki bunga sejati adalah tuh. Oke, kalau misalkan mungkin adik-adik di sini masih ada yang belum tahu apa itu Tracheophyta dan Atracheophyta, Kak Kiki akan sedikit menjelaskan kembali. Jadi untuk klasifikasi tumbuhan itu ada juga selain tadi dikelompokkan berdasarkan ada kan yang ada yang tumbuhan tingkat tinggi dan tumbuhan tingkat rendah gitu ya. Ada juga yang tumbuhan tadi ada yang dia bijinya terbungkus atau dia berbiji terbuka kayak gitu. Ada juga dikelompokkan berdasarkan ada atau tidaknya pembuluh gitu. Jadi kita beri istilah T untuk Tracheophyta dan Atracheophyta kita kasih simbol A ya. Nah, Tracheophyta itu apa sih Kak gitu? Jadi Tracheophyta itu adalah tumbuhan berpembuluh. Artinya apa? Di tubuhnya dia itu punya sistem transportasi ataupun pembuluh-pembuluh yang kalau kita lihat itu ada yang tersebar dan lain sebagainya seperti itu. Ada juga yang Atracheophyta. Atracheophyta itu adalah tumbuhan tidak berpembuluh ya. Biasanya kalau di biologi, kata-kata yang ada A-nya di depannya itu seringkali menunjukkan makna tidak punya. Contohnya aseptum. Kalau ini untuk di fungi berarti maknanya A, tidak punya, jadi tidak punya. Septum itu adalah sekat. Berarti tidak punya sekat, seperti itu ya. Dan lain sebagainya. Oke, sekarang kita belah dulu nih untuk lantai. Tadi kan katanya dia terkelompok jadi tumbuhan Tracheophyta dan Atracheophyta gitu. Nah, kalau untuk Tracheophyta ini apa aja sih Kak anggotanya gitu? Baik, untuk Tracheophyta itu anggotanya ada Pteridophyta, kelompok apa tadi? Betul banget, kelompok paku dan ada Spermatophyta. Nah, Spermatophyta tadi kita tahu ya kalau di Spermatophyta itu atau tumbuhan berbiji itu dia ada dua macam gitu ya. Ada dia berbiji terbuka gitu ya. Ada juga dia bijinya tertutup. Kalau yang tertutup dia namanya Angiospermae dan kalau terbuka namanya Gymnospermae. Nah, sedangkan untuk Atracheophyta itu umumnya anggotanya cuma satu aja gitu, yaitu tumbuhan yang paling primitif di antara kelompok yang lainnya, yaitu Brevita ataupun tumbuhan lumut. Nah, tumbuhan lumut ini adalah tumbuhan yang tidak memiliki pembuluh ternyata gitu. Oke, terus bagaimana nih pertanyaan nih? Tumbuhan Tracheophyta, berarti yang ditanya itu anggota T ya, anggota T mana nih? Yang di bawah ini yang tidak punya bunga sejati. Nah, harusnya kalau misalkan kita katakanlah kita tidak tahu gitu ya satu persatu spesies ini, maka yang harus kita garis bawahi adalah dia tidak punya bunga sejati. Kalau dia tidak punya bunga sejati, berarti ada mekanisme lain dalam perkembangbiakannya, gitu ya. Nah, kalau dia tidak punya bunga sejati, pastinya dia itu tidak termasuk tumbuhan dengan biji tertutup atau Angiospermae. Jadi dia bukan Angiospermae ya. Oke. Nah, dan perlu kita observasi satu persatu juga nih, seandainya teman-teman pengen menambah ilmu pengetahuan gitu ya, penting untuk kita mengetahui kayak sekelebat apa sih nama ilmiah dari beberapa tumbuhan yang kita temui seperti itu. Jadi Kak Kiki akan kasih tahu beberapa opsi ini berikut nama lokalnya. Untuk Mangifera indica itu adalah mangga. Untuk Carica papaya itu adalah pepaya, buah pepaya ya. Untuk Pinus merkusii itu adalah pohon pinus yang sudah dibahas di soal sebelumnya. Jasminum sambac adalah melati atau bunga melati dan Artocarpus heterophyllus itu adalah buah nangka. Nah, sekarang ayo kita kelompokkan berdasarkan Tracheophyta mana nih yang dia tidak punya bunga sejati. Mangifera indica. Mangifera indica itu dia buahnya diselimuti oleh kulit buah. Pastinya dia Angiospermae gitu ya. Kalau Angiospermae dia punya bunga sejati enggak? Dia punya bunga sejati sehingga dia punya gitu ya
Punya. Pernah lihat bunga mangga? Pastinya ada. Terus bunga pepaya, pernah nggak kita lihat bunga pepaya? Udah punya bunga dia ya. Terus juga bijinya diselimuti oleh kulit buah. Berarti pepaya juga bukanlah jawabannya karena dia memiliki bunga sejati. Pinus merkusii, apakah dia memiliki bunga sejati? Kita tahan dulu ya, karena Pinus merkusii tadi dia punya yang namanya strobilus untuk perkembangbiakannya, bukan bunga. Dan kita lanjutkan Jasminum sambak, sudah jelas dia adalah melati dan melati itu adalah bunga ya. Mungkin melati bukanlah bunga yang lengkap, tapi mungkin dia punya bunga yang sejati, maksudnya sudah bisa dibedakan antara bunga, daun, batang dan juga akarnya. Yang terakhir Artocarpus heterophyllus atau nangka. Sebelum nangka itu berbuah, maka dia akan berbunga terlebih dahulu seperti itu ya. Jadi dan buahnya juga diselimuti oleh arilus atau selaput pembungkus buah. Nah, sehingga untuk jawaban yang ini benar sekali jawabannya adalah C. Karena Pinus merkusii itu dia tidak memiliki bunga sejati. Yang dia miliki tadi adalah apa yang namanya strobilus. Yang mana strobilus ini nanti adanya yang jantan dan juga ada strobilus betina. Nah ini dia bijinya terbuka. Jadi kalau misalkan kalian pernah lihat biji dari strobilusnya si Pinus merkusii, nah itu terbuka antara yang jantan dengan yang betina gitu ya. Nah, sehingga jawaban untuk nomor 3 itu adalah C. Sampailah kita di akhir video pembahasan soal biologi kelas 10 tentang ciri umum plante kali ini. Semoga pembahasan ini bermanfaat dan sampai ketemu di pembahasan biologi lainnya. Bye!